Film ini dimulai pada tahun 1937 di Tokyo, ketika Letnan Komandan Edwin Layton menghadiri jamuan makan malam kenegaraan bersama perwakilan dari Kekaisaran Inggris dan Jepang. Setelah makan malam, Laksamana Isoroku Yamamoto bertemu dengan Letnan Komandan Layton untuk menyampaikan ambisi Jepang menjadi kekuatan dunia, meski Amerika Serikat memasok 80% minyak Jepang. Yamamoto memberitahu Layton bahwa jika pasokan minyak terancam, Jepang akan mengambil tindakan serius. 4 tahun kemudian, dunia berada dalam perang, dengan Jepang dan Hitler mendominasi politik global, sementara Amerika masih bersikap netral. Saat USS Enterprise sedang dalam misi pengintaian jauh dari Pearl Harbor, pilot Dick Best dan operator radionya, James Murray, melakukan latihan rutin dengan mendaratkan pesawat tanpa penutup dan mematikan mesin, yang membuat pendaratan mereka tidak stabil di dek. Sahabat Best, Dickinson, memberitahunya bahwa atasan mereka, Wade McCluskey, tidak puas dengan aksi tersebut. Dickinson juga memperkenalkan Miller dan menyarankan Best untuk bersikap lembut padanya, karena ini adalah tugas laut terakhir Miller, dan dia satu-satunya operator radio di kelasnya yang belum pernah mengalami kecelakaan. Sementara itu, di atas USS Arizona di Pearl Harbor, Letnan Roy Pierce dan krunya sedang bersiap untuk kebaktian gereja ketika Angkatan Laut Jepang melancarkan serangan mendadak, mengebom kapal-kapal yang berlabuh. Layton menerima kabar tentang serangan itu melalui panggilan telepon. Dickinson dan operator radionya, Miller, sedang dalam misi pengintaian dekat Pearl Harbor ketika mereka diserang pesawat Jepang. Miller tewas, dan Dickinson terpaksa melompat keluar saat pesawatnya jatuh. Kembali ke USS Arizona, Pierce menyelamatkan seorang pemula muda dari kapal yang lebih aman, tetapi dia tewas dalam ledakan saat berusaha menembaki armada Jepang. USS Enterprise segera diberitahu tentang serangan tersebut. Laksamana William Halsey dan anak buahnya berusaha mencari lokasi kapal induk Jepang untuk melancarkan serangan balasan, tetapi gagal karena mereka mengira Jepang berada di selatan, padahal sebenarnya berada di utara. Setelah serangan itu, USS Enterprise tiba di Pearl Harbor dan menyaksikan kehancuran besar akibat serangan Jepang. Best berharap menemukan temannya, Pierce, dalam keadaan hidup, tetapi malah menemukan tubuhnya yang hangus. Dia mengambil cincin kelas Pierce dan kemudian mencari istrinya. Dengan tragedi Pearl Harbor, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang, yang secara resmi memulai keterlibatan mereka dalam Perang Dunia II. Di Jepang, Yamamoto bertemu dengan Laksamana Muda Tamon Yamaguchi dan mengetahui bahwa wakil Laksamana Chuichi Nagumo tidak mengikuti saran untuk menghancurkan tangki minyak kapal induk Amerika yang bisa menyebabkan kerugian besar bagi Amerika. Meskipun melewatkan kesempatan tersebut, mereka melanjutkan perencanaan untuk menyerang kapal induk Amerika berikutnya. Di Amerika Serikat, Laksamana Chester Nimitz tiba di Washington untuk menerima perintah Presiden sebagai komandan baru Armada Pasifik dan untuk memimpin upaya perang. Sementara itu, Best dan para prajurit minum di sebuah bar, memberi penghormatan untuk mengenang Pierce. Saat Best dan Dickinson meninggalkan bar, mereka melihat mobil Laksamana Nimitz melintas. Best berteriak kepada Nimitz, bersumpah akan membalas dendam kepada Jepang. Layton kemudian bertemu dengan Nimitz di kantornya dan meminta untuk ditempatkan di kapal perusak. Namun, Nimitz mengakui keahlian Layton sebagai perwira intelijen, meskipun ada kegagalan di Pearl Harbor. Nimitz mendelegasikan tugas kepada Layton untuk memprediksi langkah Yamamoto selanjutnya, karena dia berencana mengirim Halsey menyerang Kepulauan Marshall, namun ingin memastikan itu bukan jebakan. Pada 1 Februari 1942, Halsey dan McCluskey melaksanakan misi untuk menyerang Kepulauan Marshall, menargetkan pesawat dan kapal musuh. Pertempuran berlangsung sengit dengan kedua belah pihak saling menyerang. Artileri Jepang bergerak dengan cepat, sementara torpedo Amerika sering meleset. Best melihat landasan pacu penuh dengan pesawat pengebom, segera dia melancarkan serangan, dan berhasil menghancurkan lapangan udara serta mampu menghindari musuh yang mengejarnya. Setelah serangan itu, para prajurit kembali ke USS Enterprise, namun terkejut ketika pesawat Jepang melancarkan serangan balasan, nyaris menghancurkan kapal mereka. Untungnya, seorang masinis penerbangan bernama Bruno Gaido berhasil menembak jatuh sebuah pesawat yang berusaha menabrak kapal mereka, meskipun pesawat itu akhirnya jatuh ke laut. Keberanian Gaido membuatnya dihormati oleh Halsey, yang kemudian menaikkannya ke pangkat masinis pesawat kelas 1. Best dan istrinya, Ann, menghadiri pesta di klub perwira di Hawaii setelah insiden dengan Jepang. Saat Best pergi untuk membeli minuman, Ann bertemu dengan Dickinson dan McCluskey, lalu berbicara dengan McCluskey.
Anne bertanya mengapa Bess tidak memimpin skuadron, dan McCluskey menjawab bahwa itu bukan keputusannya, serta menyebut bahwa sikap ceroboh Bess tidak cocok untuk jabatan pemimpin. Sementara itu, Layton dan Bess bertemu di pub. Bess memuji Layton sebagai pemimpin intelijen armada, dan menekankan pentingnya kehadirannya setelah serangan Pearl Harbor. Sebelum malam berakhir, Bess kembali ke meja dan mengajak Anne berdansa. Pada 18 April, sebulan setelah serangan ke Kepulauan Marshall, Bess sedang memberi pengarahan kepada rekrutan pilot baru di atas USS Enterprise di pantai timur Jepang. Ketika Dickinson mengganggunya, mereka melihat sekelompok pembom tentara melintas di atas kapal induk di dekatnya. Letnan Kolonel James Doolittle, pemimpin skuadron pembom Angkatan Darat, dan anak buahnya meluncurkan serangan udara ke Tokyo dengan rencana mendarat di wilayah Tiongkok yang merdeka. Setelah berhasil mengebom Tokyo, mereka kehabisan bahan bakar dan terpaksa terjun payung dari pesawat mereka. Doolittle mendarat di zona pendudukan Jepang di Tiongkok, di mana ia bertemu penduduk bersenjata yang mencurigainya sebagai orang asing. Beruntung, seorang guru sekolah setempat datang dan membantu menerjemahkan, membuktikan Doolittle sebagai sekutu, serta membawanya ke Kuzu. Namun, dalam perjalanan ke Kuzu, kota tempat Doolittle menginap diserang oleh pesawat tempur Jepang, yang dengan sengaja membunuh penduduk setempat dan memperlihatkan situasi mengerikan yang dihadapi Tiongkok di bawah pendudukan Jepang. Di Teluk Hiroshima, Yamamoto merasa tertekan oleh berita serangan yang berhasil menembus Tokyo dan mengancam keselamatan Kaisar Jepang. Namun, ia segera mendapatkan semangat baru ketika atasannya menyetujui rencananya untuk merebut Midway. Setelah menyelesaikan operasi di Laut Coral, kembali di Pearl Harbor, Layton memberitahu Nimitz bahwa Jepang sedang memindahkan kapal induk mereka ke Laut Coral, memutus jalur penting menuju Australia. Nimitz segera mengirimkan transmisi rahasia ke Halsey, memerintahkan untuk bergabung dengan Yorktown dan Lexington di Laut Coral secepat mungkin. Layton juga menyampaikan teori bahwa Jepang sedang mempersiapkan serangan besar, namun Nimitz bersikeras agar Layton menentukan target yang tepat terlebih dahulu. USS Enterprise, yang dikomandoi oleh Halsey, tiba di Laut Coral terlambat 24 jam, meninggalkan hanya Enterprise dan Hornet sebagai kapal induk tersisa di Pasifik. Halsey kemudian berbicara dengan McCluskey dan Bess, menugaskan McCluskey sebagai komandan kelompok udara dan Bess sebagai komandan skuadron pengebom. Di Jepang, Yamamoto masuk ke ruang perang, di mana Nagumo dan perwira lainnya berdebat tentang strategi Midway. Satu skenario menunjukkan bahwa Amerika telah mengantisipasi serangan mereka, sementara yang lain menunjukkan bahwa Amerika belum siap. Ini bisa memberi Jepang waktu untuk mundur. Yamamoto menyarankan agar simulasi diulang, meyakini bahwa kapal induk Amerika pasti datang dari Pearl Harbor. Kembali di Pearl Harbor, Nimitz menerima telepon yang memberitahu bahwa intelijen Washington tidak sependapat dengan teori Layton dan bahwa USS Enterprise harus tetap di Laut Coral. Namun, Layton bersikeras bahwa target berikutnya Jepang adalah Midway, yang akan mendekatkan mereka ke Hawaii dan pantai barat. Setelah diskusi mendalam dengan Layton, Nimitz memutuskan mengunjungi stasiun intelijen Angkatan Laut, di mana ia bertemu dengan kriptanalis Joseph Rochefort yang dikenal sangat teliti. Rochefort menjelaskan bahwa mereka yakin sandi AF yang disebut sebagai target penting Jepang mengacu pada Midway. Meskipun intelijen Washington mengklaim target tersebut berada di Pasifik Selatan, Nimitz akhirnya mempercayai Layton dan Rochefort. Kemudian pesan yang disadap dari Jepang mengungkapkan bahwa target utama mereka sedang mengalami masalah air, membuktikan bahwa AF memang merujuk pada Midway. Setelah menerima kepastian tersebut, Bess, yang kini menjadi komandan skuadron pengebom, memberi pengarahan kepada timnya untuk pelatihan. Seorang pemula mendekatinya dengan keraguan tentang kemampuannya, tetapi Bess memberinya semangat dan menugaskannya sebagai wingman. Saat Bess memimpin timnya lepas landas, pesawatnya mengalami kerusakan yang seharusnya menjadi sinyal untuk berhenti. Tetapi karena kesalahpahaman, wingman-nya jatuh ke laut dan tertabrak kapal, tewas seketika. Keesokan harinya, Nimitz mengunjungi Halsey yang sedang sakit parah dan memerintahkannya untuk kembali ke Pearl Harbor untuk perawatan. Laksamana Spruance kemudian menggantikan posisinya. Malamnya, Bess mengungkapkan rasa bersalahnya kepada Anne atas kematian wingman-nya dan kurangnya kepercayaan diri dalam memimpin. Namun, Anne memberikan dorongan yang membantunya mendapatkan kembali keyakinan dirinya. Saat perang semakin dekat, Nimitz memerintahkan USS Yorktown untuk siap bertempur dalam waktu 72 jam.
Dia bertemu dengan pejabat tinggi dan Layton untuk merancang jebakan di timur laut Midway. Meskipun ada keraguan tentang posisi Jepang, Layton meyakinkan mereka tentang waktu dan lokasi serangan yang tepat. McCluskey kemudian memberi pengarahan kepada Best dan para perwira lainnya mengenai konflik yang akan datang. Setelah itu, Best mendekati McCluskey untuk meminta petunjuk tentang memimpin prajuritnya. McCluskey menyarankannya untuk memastikan anak buahnya siap bertempur dan membawa mereka kembali dengan selamat sebanyak mungkin. Dickinson menyela mereka dengan informasi tentang penampakan kapal yang ternyata adalah USS Yorktown, meningkatkan kepercayaan diri mereka menjelang pertempuran besar keesokan harinya. Pada 4 Juni 1942, hari pertempuran tiba. Best menginspirasi prajuritnya untuk bersiap. Pada pukul 6.40 pagi, grup udara Jepang menyerang Midway, dan pada pukul 7.40 pagi, grup udara Amerika dari Midway membalas. Saat ini mereka berhasil menemukan kapal induk Jepang. Meskipun pasukan Midway siap, mereka gagal menghancurkan kapal-kapal Jepang. Sebuah pesawat pengintai Jepang mendeteksi pesawat-pesawat dari USS Enterprise yang bersiap lepas landas. Prajurit Jepang segera mengungkapkan lokasi mereka kepada komandan armada Jepang. Hal ini memaksa mereka untuk mengubah strategi dengan menyerang armada Amerika. Persis seperti yang diharapkan Nimitz, USS Nautilus menemukan kapal induk Jepang sekitar pukul 7.45 pagi, namun torpedonya meleset. Sementara itu, skuadron dari USS Enterprise bersiap lepas landas. Best mengalami masalah dengan oksigennya saat pesawatnya naik ke ketinggian, memaksanya batuk keras, tetapi dia tetap terbang bersama skuadronnya. Saat di udara, McCluskey dan skuadronnya kesulitan mengidentifikasi kapal induk Jepang, membuat mereka yakin Jepang telah mengubah arah. Skuadron torpedo yang dipimpin Lindsey berhasil menemukan target mereka dan melancarkan serangan pada pukul 1 pagi. Namun, pesawat Lindsey jatuh setelah melepaskan torpedonya yang meleset dari sasaran dan dia menerima nasibnya dengan tenang. McCluskey melihat sebuah kapal Jepang bergerak sendirian dan, meskipun berisiko kehabisan bahan bakar, memutuskan untuk memimpin skuadronnya ke arah kapal tersebut. Best mengikutinya. Pada pukul 9.55 pagi, komandan Jepang mendeteksi skuadron torpedo Hornet yang terbang rendah dan menandakan kedatangan mereka dari kapal induk, lalu bersiap menyerang satuan tugas Amerika. McCluskey dan Best berhasil menemukan kapal induk Jepang. McCluskey mencoba mengebom kapal induk tersebut tetapi gagal. Namun, Dickinson dan Best berhasil menghantam 3 dari 4 kapal induk, kemudian mundur dari tempat kejadian. Yamamoto diberitahu tentang kehancuran 3 kapal induk Jepang dan menyadari bahwa Amerika telah memprediksi serangan Midway mereka. Setelah pertempuran dengan armada Jepang, awak USS Enterprise kembali ke kapal mereka, meninggalkan McCluskey yang terluka. Pada pukul 4.56 sore, Best dan anak buahnya melakukan serangan lanjutan. Dengan Best berhasil mengebom kapal induk Jepang terakhir, membalas dendam atas Pearl Harbor. Amerika memenangkan pertempuran dan memutuskan untuk mundur, namun Best dan Murray belum kembali. Beberapa jam kemudian, Best akhirnya kembali dengan selamat, tepat sebelum pesawatnya pensiun. Dia diberhentikan dari Angkatan Laut karena masalah paru-parunya. Ia pun memutuskan untuk pulang menemui istri dan putrinya. Malam itu, komandan Jepang memutuskan untuk membawa sisa kapal induk mereka, dan Yamamoto secara resmi memerintahkan mundur, menerima kekalahan mereka, dan mengonfirmasi kemenangan Amerika dalam pertempuran epik melawan Jepang. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan berbagai film perang seperti ini lagi.